Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan tim saya ingin memperkenalkan tentang alat monitoring kelembapan suhu udara dan kecepatan angin. Jadi tim saya ada Faiz Nur Zufairi, ada Faiz Aladim, ada Randy Idriansyah Putra, dan Wahyu Dadewa yang di belakang. Jadi untuk memperkenalkannya kita simak dengan video yang berikut ini. So. I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang energi baru terbarukan. Yang dimana energi baru terbarukan ini adalah energi yang dapat diperbarui secara alami, yang tidak ada habisnya. Contohnya yaitu solar panel, yang dimana kami makanya untuk mengimplementasikan dalam sebuah proyek kami, yaitu proyek monitoring suhu kelembapan dan kecepatan angin. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari alat monitoring kelembapan suhu dan kecepatan angin dari anemometer menggunakan PV modul 10 WP. Nah, untuk alatnya apa saja? Yang pertama, menggunakan microcontroller seperti ESP32, sensor LM256 yaitu step down, dan modul hexa 604. Nah, untuk bahan-bahan apa saja yang digunakan seperti terminal block, JST, pin header, saklar, PCB bolong, dan lainnya. Dan untuk yang terakhir seperti DHT2 untuk alat monitoring suhu kelembapan udara. Oke, jadi saya akan menjelaskan secara ringkas tentang elektrikal dari proyek kami. Jadi dari panel surya ini kita menggunakan 10 WP dengan tegangan maksimal itu 17 volt akan mengalir ke yang namanya XH modul. Di mana modul XH ini fungsinya sama seperti MPPT. Jadi ada dua tombol yang fungsinya itu untuk meminimum dan memaksimumkan tegangan yang masuk pada panel surya atau PV modul polikristalin. Jadi ketika mengecas, indikator lamp-nya bakal hidup. Ketika tegangan berlebih, maka indikator lampnya mati atau cut off. Lalu, jadi di sini ada indikator voltage. Jadi ini fungsinya itu kita dapat melihat sisa tegangan baterai. Lalu setelah dari komponen tersebut, dari yang ada pada box ini akan lari ke yang namanya step down. Step down ini yang akan menjaga agar komponen-komponen lain tuh tetap aman dan agar tidak terjadinya masalah pada komponen-komponen lain. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sistem mekanik dari penempatan barang-barang berikut. Wah, untuk pertama yaitu mengenai PV modul polikristalin. Nah, ini sistemnya adalah sistem tracking, di mana kita bisa mengatur untuk derajat yang akan digunakan, derajat yang ingin kita sesuaikan dengan arah matahari. Yang kedua adalah sensor kecepatan angin, yaitu anemometer. Ini penempatannya karena kami berada di dataran tinggi, jadi kami tidak perlu menggunakan pipa yang terlalu tinggi untuk memposisikan barang tersebut. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah ini, yang pertama ini box yang microcontroller. Yang kedua ini adalah box untuk penempatan step down dan juga modul hexa. Yang ketiga ini adalah baterainya.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit firmware atau program yang kami susun atau saya susun. Nah, program di sini kami mengambil tema untuk monitoring kecepatan angin dan suhu dan kelembapan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini kami menggunakan konsep dalam bentuk PCB karena apa? Supaya agar penyusunan komponen itu terlihat rapi. Ini ya guys ya, rapi ya guys. Nah, supaya sama di sini monitoring yang saya gunakan itu adalah ThinkSpeak. Nah, ThinkSpeak itu memudahkan kita dalam pengambilan data maupun dalam penyimpanan data tanpa harus menggunakan SD card. Berikut ini adalah platform IoT ThinkSpeak yang kami gunakan untuk monitoring dari suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Kendala pada proyek ini di kondisi cuaca yang terus-menerus hujan, sehingga kurangnya penyerapan sinar matahari ke PV modul dan kurangnya pengisian pada baterai aki 12 volt.